Ya, kali ini Cici mau menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan periode dan golongan dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulitnya. Jadi sebelum masuk ke situ, Cici mau jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara subkulit dan kulitnya. Kalau subkulit itu berarti menggunakan ini nih, S, P, D, F. Seperti yang nomor 11. Ini berdasarkan subkulitnya ya. Kemudian kalau berdasarkan kulitnya itu berarti ini K, L, M, N, O dan seterusnya. Yang seperti contoh soal yang udah Cici jelaskan sebelumnya. Kalau kulit itu hanya bisa digunakan untuk menentukan golongan utama aja atau golongan A. Sedangkan kalau subkulitnya itu bisa digunakan untuk menentukan golongan A dan golongan B. Nah, kemudian untuk penentuan dari konfigurasi subkulit, kita ingat tentang prinsip Aufbau. Jadi, untuk alur penulisannya, pengisian elektron dari masing-masing subkulit, itu ngisinya dari sini nih. 1S dulu, kemudian 2S, kemudian 2P, baru di 3S, kemudian lanjut di 3P, kemudian ke 4S, lanjut di 3D, kemudian ke 4P, habis 4P ke 5S dulu, jangan di 4D-nya. Begitu, itu prinsip Aufbau. Kemudian, untuk soal nomor 11, konfigurasi elektron yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang mana? Oke, kita cek satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ternyata udah sesuai ya dengan aturan ini. Jadi Cici ingatkan kembali, untuk S itu maksimal bisa dihuni oleh 2 elektron saja. Untuk P itu maksimal bisa dihuni oleh 6 elektron. Kalau D itu maksimal bisa dihuni oleh 10 elektron. Seperti itu. Nah, sekaligus kita langsung tentukan periode dan golongan. Kalau misal di sini dia berakhir di subkulit S, ini kan 4S2. S dan P itu berarti dia termasuk dalam golongan utama atau golongan A. Kalau D itu golongan B ya, atau transisi. Berarti yang kita lihat elektron yang ditempatin di 4S, jumlah elektron di 4S ditambah dengan 4P. Nah, karena di sini nggak ada 4P, berarti kan P-nya itu kosong. Artinya jumlah elektronnya di sini itu ada 2 elektron. Kalau jumlah elektronnya ada 2, langsung aja tembak golongan 2A. Seperti itu. Kalau periode, lihat kulit yang paling besar. Jadi di sini yang angkanya paling besar kan 4. Jadi dia termasuk dalam periode keempat. Begitu. Kemudian yang kedua, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, habis 3P6 ya, 3P harusnya dia di 4S dia. Tapi di sini 4 di 10, berarti ini bukan masuk di dalam aturan Aufbau. Jadi ini salah. Kemudian kita cek lagi ya untuk berikutnya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 3P6 betul ya, berarti di sini kita tentukan periode sama golongannya. Untuk periode, lihat di elektron 3, ini kan berakhir di P. Jadi dia termasuk dalam golongan utama. Dia yang dijumlahkan elektronnya di 3S, 2, dan 3P6. Nah, ini yang dijumlahkan. 2 tambah 6 ada 8 jumlah elektronnya. Jadi dia termasuk dalam golongan 8A. Kemudian untuk periodenya, lihat untuk angka yang paling besar. Ini kan 1, 2, 3. Yang paling besar angka 3. Berarti periode ke-3. Seperti itu. Kemudian untuk yang D, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Dia berakhir di 3S2. 3S berarti golongan utama. Yang dijumlahkan elektron yang ada di 3S2 dan 3P. P di sini kan nggak ada, berarti 0 elektronnya. Jumlahnya ada 2.
termasuk dalam golongan 2A. Nah, periodenya lihat angka yang paling besar 3. Begitu. Kemudian untuk yang terakhir 1S2, 2S2, 2P1. Berarti di sini berakhir di P, golongan utama. Yang dijumlahkan kalau golongan utama itu lihat elektron yang menempati di 2S2 dan 2P1. Jadi 2 ditambah dengan 1. Jumlahnya ada 3 elektron. Jadi masuknya di golongan 3A. Periodenya periode kedua. Seperti itu. Jadi kalau dia masuknya di golongan A atau berakhir di subkulit S atau P, yang dijumlahkan itu elektron yang menempati di kulit terakhir. Itu misalkan dia ada di N berapa ya, kemudian NS titik-titik ditambah dengan NP titik-titik. Jadi ini harus berada pada kulit yang sama, begitu. Kemudian kalau misal dia berakhir di subkulit D, berarti yang dijumlahkan itu elektron, 2 elektron yang ada di kulit paling belakang. Berarti misalkan aja di sini Cici tuliskan ya, ada konfigurasi seperti ini. 4S2, 3D, 5. Nah, yang kita jumlahkan ini elektronnya. Nih, 2 ditambah dengan 5. Jadi jumlahnya ada 7 elektronnya. Langsung aja golongan 7B. Periodenya 4. Kalau misal jumlah elektronnya itu antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ngikutin aja jumlah elektronnya. Jadi ini golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Kalau 8, 9, 10, ini 8B semuanya. Nih, ikutnya ke 8B. Kalau jumlah elektronnya 11, itu masuknya di golongan 1B, 12, 2B. Gitu ya, hati-hati di sini. Ini kalau konfigurasi berdasarkan subkulitnya. Kemudian Cici lanjutkan, kalau misal konfigurasikan berdasarkan kulitnya. Ini sangat gampang. Kalau kulit kalian tinggal lihat golongan, lihat elektron valensi atau elektron yang menempati kulit paling terakhir. Di sini ada 8 elektron valensi. Langsung aja golongan 8A. Kemudian periode itu berdasarkan kulit yang terisi. 2, ini kan berarti KLMNO. Ada 5 kulit yang terisi. Berarti ada 5 periodenya. Tapi hati-hati di sini. Ini bukan merupakan jawaban. Karena yang kita butuhkan itu unsur X-nya. Kalau konfigurasi ini itu kan konfigurasi dari X2+. Nah, jadi bukan ini jawabannya. Kita cari terlebih dahulu untuk unsur X ini, itu dia berapa nomor atomnya atau berapa jumlah elektronnya. Kalau X2+, jumlah elektronnya itu sama dengan berapa nih? 10 ditambah 36 berarti 46. 46 ditambah dengan 8. Berarti di sini dapatnya 54. Nah, kalau unsur X saja dia nggak ada muatan, nih. Ini kan unsur X ini sudah melepaskan 2 elektronnya. Itu jumlahnya elektronnya 54. Sekarang kalau elektronnya itu tidak dilepaskan, sebelum dia melepaskan berarti kita tinggal tambahin aja nih. Jumlah elektronnya sama dengan 54 ditambah dengan 2, yaitu 56. Jadi di sini nomor atomnya kan 56 dia. Jadi kalau misal kita hitung kembali, kalau nomor atomnya 56, kemudian dia melepaskan 2 elektron,
Betul kan 54, seperti itu. Yang kita konfigurasikan itu yang ini. Yang 56-nya. Jangan 54-nya. Gitu. Nih. Karena X56. Jadi kalau ion itu nggak bisa ditentukan periode sama golongannya ya. Tapi kalau atomnya yang tidak bermuatan itu baru bisa ditentukan periode dan golongan. Jadi di sini Cici konfigurasikan 2, 8, 18, 18, 8, kemudian 2. Seperti itu. Berarti dia termasuk dalam golongan 2A. Dan periode ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Periode ke-6 golongan 2A. Jadi yang E jawabannya. Terima kasih.